Oke. Belum banyak yang masuk, dari 60 orang baru sekitar 19 orang. Mungkin masih ngantuk, ini puasa ya. Masih tiduran. Yang menyalakan kamera juga cuma Gary, ya. Yang lainnya masih malu-malu menyalakan kameranya. Apakah masih belum mandi atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan sudah mandi semua ya. Oke, baik. Oke, Gary, terlihat Gary tampilan ininya? Kelihatan ya? Ya, jelas Pak. Ya Pak, Oke, jelas. aman ya. Yondri Oke. nama aku. Yang saya tanya Iya ini Pak. bisa Gary nih, karena yang lain tidak memunculkan kameranya ya. Udah, saya maklum aja lah ya, karena bulan puasa ya. Memang rada-rada ngantuk nih habis sahur ya. Jadi saya juga dari habis sahur belum ada tidur lagi, karena ada 3 kelas hari ini. Kenapa tadi kita mulai jam 8.30? Kebetulan memang jam 7.30 sebenarnya ada bentrok di kelas lain. Jadi setelah ini juga nanti jam 10 ada lagi kelasnya. Baik rekan-rekan teman-teman semuanya, ini ada gambaran pembagian presentasi saham syariah. Nah, ini sudah saya ambil ya, saham-saham syariah ini ya sudah saya ambil di indeks saham syariah atau ISI. Nah, ini ada sekitar 30 saham syariah, karena kita jumlahnya kita itu ada 60 orang, jadi sudah saya bagi 30-30, dalam artian sudah saya tambahkan 2 kali lipat. Jadi di sini ada setiap mahasiswa sudah punya saham yang akan dibahas ya. Bagaimana Pak mekanismenya Pak untuk tugasnya? Jadi gini ya teman-teman, tugasnya nanti ada 3, tapi ini nanti selama insya Allah pelaksanaannya atau tugasnya nanti dikasih waktu 1 minggu ya, jadi masih cukup lama. Nanti dimulai hari ini. Nah, misalnya nanti ini dari nomor 1 ini Muhammad Iqbal Maulana. Muhammad Iqbal Maulana mendapat perusahaannya itu perusahaan Adaro Energi ya. Nah, nanti apa yang harus dilakukan Iqbal Maulana ya? Nanti Iqbal akan membahas tentang perusahaan ini ya. Perusahaan yang masuk dalam saham syariah ini. Nah, tugas-tugasnya ada 3 ya teman-teman. Tugasnya ada 3. Yang pertama nanti teman-teman buat paper ya. Jadi nanti teman-teman buat papernya, misalnya tadi ya Iqbal membuat paper tentang Adaro Energi ya. Papernya tentang apa aja Pak? Silakan bahas di situ bagaimana sejarah perusahaannya, ya, kemudian bagaimana siapa pemiliknya, kapan berdirinya, di mana pusat perusahaannya, ya, kemudian kapan dia mulai IPO perdananya, ya, kemudian harga saham perdananya berapa, kemudian bagaimana perkembangan sekarang sahamnya berapa, ya, dan posisi sekarang terakhir berapa sahamnya, bagaimana fluktuasinya, bagaimana prospektus ya. Prospektus itu gambaran mengenai profil dari perusahaan ya, bagaimana perkembangannya segala macam. Dan terakhir nanti teman-teman silakan juga dibahas di paper itu, teman-teman bahas bagaimana prospek untuk kedepannya. Teman-teman kayak semacam teman-teman sebagai analis pasar, teman-teman berikan gambaran, oh ini perusahaan ini bagus ya untuk kedepannya, kemungkinan akan naik lagi, dan teman-teman silakan berikan gambaran tentang prediksi ke depan ya, atau teman-teman berikan gambaran mengenai arahan teman-teman bagaimana perusahaan ini ke depan ya, sebagai kayak teman-teman sebagai analis pasar ya. Jadi teman-teman buat analisis tentang perusahaan ini ke depannya. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa poin di papernya tadi ya. Jadi teman-teman bisa kembangin sendiri ya. Nanti teman-teman juga kalau misalnya mau bagus banget gitu ya, silakan teman-teman tampilin grafik-grafik dari perusahaannya, dalam artian bagaimana perkembangannya. Kan gampang ya, teman-teman tinggal cari aja di IDX atau lain semacam. Nah, situ mulai banyak profil segala macam, atau masuk ke webnya, web perusahaannya, itu gampang sekali teman-teman searching ya, googling segala macam, nanti teman-teman ketemu itu ya. Nah, kemudian nanti setelah papernya jadi, ya setelah papernya selesai, teman-teman silakan buat PPT-nya, ya, buat PPT-nya. Nah, buat PPT-nya dari paper tersebut, ya. Jadi pertama dari paper, sudah selesai papernya, kemudian teman-teman buat PPT-nya. Nah, PPT-nya tadi sesuai perusahaan teman-teman angkat. Jadi setiap mahasiswa sudah dapat perusahaannya masing-masing, ya. Jadi tidak memilih lagi, sudah saya pilihkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini memang 30 perusahaan-perusahaan besar ya yang memang yang sudah launching di IDX ya, dalam artian sudah diisi ya indeks saham syariah. Nah, ada sekitar 30 perusahaan, karena ini ada perusahaannya, ada mahasiswanya 60, jadi ada 2 orang yang dapat perusahaan yang sama ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ya setelah teman-teman, maaf ini suara dari
Oke. Nah, setelah paper selesai, teman-teman buat PPT-nya. Ya, setelah PPT-nya kalau bisa ya dibuat yang semaksimal mungkin lah ya. Ya, tidak salah-salah. Dari artian teman-teman bisa buat yang menarik gitu ya, sebagai teman-teman siapa tahu one day teman-teman bekerja atau berkecimpung di pasar modal. Jadi gambaran perusahaannya seperti itu. Atau one day teman-teman punya perusahaan dan teman-teman bisa dapat gambaran, ternyata seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah papernya selesai, kemudian PPT-nya selesai, yang ketiga, silakan teman-teman presentasikan di channel YouTube-nya masing-masing ya. Channel YouTube-nya masing-masing, misalnya Gary dapat MNC nih ya, pas banget nih ya. Gary dapat MNC nih, perusahaan Pak Heritanu nih. Ini kan MNC lagi bagus-bagus ini. MNC Sekuritas itu lumayan ya, salah satu sekuritas yang besar ya di Indonesia ya. Nah, jadi misalnya Gary dapat MNC nih, MNC ya. Jadi teman-teman nanti di situ Gary bisa presentasikan PPT-nya. Bisa silakan presentasikan cuma PPT-nya aja, terus di doubling sama suaranya boleh. Atau teman-teman bisa juga silakan kayak kemarin Danielson bisa sambil ngomong ditampilin slide-nya di sampingnya, itu silahkan ya. Jadi kreasi masing-masing lah. Ya, jadi kreasi masing-masing. Nanti di-upload di YouTube-nya masing-masing, yang dikirim di Classroom hanya link-nya saja seperti biasa. Jadi seperti itu. Nah, jadi tadi ada 3, pertama buat papernya, ya, kemudian buat PPT-nya, ya. Setelah selesai PPT-nya, kemudian silakan teman-teman presentasikan ya apa yang tadi disampaikan. Pak, tadi isinya apa aja Pak? Tadi sudah saya sampaikan, papernya nanti teman-teman bisa mulai dari sejarah perusahaannya, siapa pemiliknya, ya, kemudian kapan berdirinya, di mana pusat perusahaannya, ya, kemudian bagaimana saham perdananya berapa, kapan dia mulai terbit IPO-nya, bagaimana pergerakan sahamnya saat sekarang, bagaimana harganya saat sekarang, kemudian bagaimana prospektusnya sekarang, kemudian terakhir itu harus teman-teman buatkan analisis ya, analisis seperti teman-teman menjadi broker ya, dan artian seperti teman-teman berikan gambaran pada orang lain bagaimana saham ini ke depannya, ataukah layak dibeli atau enggak nih saham ini, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya dari gambaran teman-teman. Nah, kemudian nanti dipresentasikan, ya. Kemudian setelah dibuat PPT, kemudian dipresentasikan, dimasukkan ke link YouTube teman-teman masing-masing, channel YouTube masing-masing, kemudian linknya, kemudian dilampirkan di Classroom-nya. Jadi ada 3, paper, PPT, kemudian link YouTube-nya. Nah, kemudian yang akan maju, ya karena tinggal 3-4 pertemuan lagi, ya ini sudah saya kasih warna. Nanti insya Allah ini gambaran daftarnya akan saya share di Classroom. Ini ada 15 orang pertama, yang ini berarti yang akan maju minggu depan. Nanti akan dipilih, enggak semuanya ya. Nah, yang akan dipilih siapa yang akan presentasi di kelas kita minggu depan. Jadi seperti itu. Kemudian warna hijau ini berarti yang kelompok yang kedua, warna biru ini kelompok 3, warna 4 ini kelompok 3, kemudian warna yang keempat ini kelompok yang keempat. Tugasnya tetap individu, ya cuma ini jadwal presentasinya aja ya. Dalam artian jadwal presentasi itu dan nanti akan salah satu ditunjuk di minggu yang pas bersangkutan. Namun untuk pengumpulan tugasnya tetap semuanya minggu depan ya. Jadi ini kan hari Rabu, jadi nanti saya kasih waktu hari Selasa ya. Hari Selasa nanti pukulnya sekitar pukul 12 siang. Jadi ada 1 minggu teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, jadi seperti itu. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelumnya ada pertanyaan dulu, silakan. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Siapa? Alessandro, Pak. Izin bertanya, Pak. Alessandro, silakan, Sandro. Untuk tugasnya, Pak, paper dengan PPT-nya itu ada minimalnya enggak, Pak? Minimal halaman dan maksimalnya, Pak. Baik, terima kasih Alessandro, bagus sekali pertanyaannya. Jadi karena ini kreativitas ya, kreativitas teman-teman untuk menganalisanya, tidak ada batasan. Saya tidak membatasi, tapi kalau bisa sih jangan terlalu dikit benar ya. Dan juga jangan terlalu banyak. Ya, istilahnya teman-teman semampunya aja teman-teman menganalisisnya ya. Misalnya bahannya cukup ya teman-teman rangkum segala macam. Ya, kalau bisa ya saya tidak memberikan batasan ya berapa jumlah PPT atau page di papernya, itu saya kembalikan ke teman-teman. Yang pasti semaksimal mungkin teman-teman bisa menampilkan profil dari perusahaan tersebut ya, seperti teman-teman kayak ya warta ekonomi ya, teman-teman bisa jadi gambaran supaya teman-teman bisa juga ternyata seperti ini perusahaannya. Jadi seperti itu. Ya, itu ya Alessandro ya. Bisa dipahami Alessandro? Bisa, Pak. Berarti, Pak, video sama juga ya, Pak? Tidak ada batasan ya, Pak? Tidak ada. Jadi sekreativitas teman-teman aja. Kalau saya batasin kan nanti agak bingung ya, karena satu perusahaan dengan perusahaan lain kan berbeda. Ada perusahaannya mungkin yang profilnya cukup kita tulis sekian, ada perusahaan yang kayak MNC itu kan mungkin wah kayak gini kan
Nanti perusahaannya teman-teman juga bisa tampilin tuh. Jadi MNC itu punya anak perusahaan ini gitu misal gitu ya. Jadi nanti tergantung dari perusahaan teman-teman yang dapatkan. Karena kalau saya nanti batasin satu perusahaan dengan perusahaan lain agak berbeda biasanya. Gitu ya Alessandro ya. Iya Pak, boleh bertanya sekali lagi Pak? Boleh, silakan Alessandro, boleh. Pak, kan di setiap perusahaan tuh Pak ada anak-anak perusahaan ya Pak. Kalau Mm-mm. misalnya anak-anak perusahaannya tuh bisnisnya tidak sesuai dengan bisnis induknya itu, apakah tetap dimasukkan dalam analisis atau tidak dimasukkan Pak? Itu Misalnya kan Pak, mm-mm. Mm-mm. seperti Indofood itu kan Pak ada Mm-mm. bisnis sawit ya Pak. Mm-mm. Sebenarnya sementara bisnis utama Indofood kan produsen makanan Pak. Jadi Mm-mm. apakah harus dimasukkan atau tidak ya Pak? Kalau untuk di profil sih silakan aja ya. Misalnya perusahaan Indofood PT Indofood Sukses Makmur ini perusahaannya apa aja gitu ya karena perusahaannya. Tapi kan nanti yang dianalisis sahamnya tetap yang ICBP-nya ya. Indofood CBP Sukses Makmurnya yang dianalisis sahamnya ya. Kalau untuk analisis sahamnya tetap yang ada sesuai yang didaftar ini ya untuk sahamnya. Tapi kalau nanti di profil nanti Alessandro boleh jelaskan atau boleh tampilkan perusahaan ini ternyata punya anak perusahaan ini Pak. Jadi teman-teman yang lain juga dapat ilmu tuh. Oh ternyata Indofood tuh ternyata ada bisnis kecap juga gitu ya, ada bisnis lain juga gitu gambarannya gitu ya. Alessandro ya. Iya Pak. Terima Baik. kasih Pak. Baik, sama-sama. Makasih Alessandro. Silakan yang lain. Mungkin Mary mau ditanyakan apa? Udah Pak, cuma saya nggak nyangka aja kalau sahamnya dibagi gitu. Oh Sudah gitu. dipilihkan. Oh, Padahal saya udah rencana gitu. oh gitu ya. Kemarin Mau pilih sendiri. Gary mau pilih apa? Sido muncul Pak. Oh, Sido Ini saham favorit muncul. saya sih. Oh. Cuma nggak apa-apa. MCN juga menarik. Oke, Ini saya tapi akan begini aja lah ya. Jadi teman-teman saya bebasin aja. Ini kan daftar dari saya ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah menganalisis atau buka-buka sebelumnya ya. Saya buka kesempatan ya. Kayak misalnya Gary sudah mengambil yang lain, boleh silakan. Tapi nanti japri aja ke saya. Pak, saya boleh nggak ganti ini Pak? Nah gitu ya. Boleh ya. Jadi saya berikan kebebasan untuk itu. Siapa tahu teman-teman sudah menganalisis sudah cukup panjang, udah ngikutin, udah baca banget gitu ya. Udah ikut perkembangan, ternyata Bapak pilihkan yang ini. Wah nggak sesuai ini Pak. Nah, gitu ya. Jadi masih bisa dikompromikan ya. Masih bisa dikompromikan. Jadi teman-teman silakan aja. Kalau misalnya teman-teman dapat, Pak saya kayak kok dapat ini sih Pak. Kayaknya nggak sesuai nih Pak. Saya pengen yang ini Pak. Karena saya tertarik di bidang ini Pak. Boleh ya. Nanti dijapri aja ke saya. Aman ya? Aman. Oke, sip ya Giri ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, siap, makasih. Mary Cynthia ada pertanyaan, Mary? Dari saya tidak ada, Pak. Oke, siap. Nanti tunggu panduan Bapak di Google Classroom. Oke, siap, aman ya. Danielson, ada Daniel? Aman, Pak. Aman ya. Oke, kamu kenapa Daniel? Kamu kena XL ya? Iya, Pak. XL. Nanti kalau mau pindah boleh ya, mau ganti yang lain ya. Iya, Pak. Oke, yang saya panggil ini yang hidupin kamera ya, yang lain nggak ada hidupin kamera ini. Oke, aman lah ya. Oke, siap rekan-rekan sekalian. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira terkait ini? Pak, izin bertanya sekali lagi Pak. Boleh, siap. Untuk Astra itu seri A tidak Pak? Astra Internasional Pak. Nah, jadi kemarin ya teman-temannya di sini nih teman-teman sudah lihat nih kan ada sampai 30 nih ya. Nah, jadi ceritanya ya Astra itu sebelumnya masuk. Nah, jadi saya juga agak kaget kemarin ya waktu saya ngopi ini. Ya, waktu itu saya ngopi sebelumnya dia kan ini ya di saham syariah ini ada 2 kali periode ya, biasanya di Maret atau di Juli ya. Dia 2 periode. Nanti itu perusahaan-perusahaan itu akan disaring ya, ada namanya disaring apakah ini masuk ke syariah atau tidak. Nah, kemarin sebelumnya dia masuk ya, tapi memang kemarin saringannya terakhir penentuan kemarin terakhir itu mungkin dari 30 sahamnya dia tidak masuk ya. Tapi kalau misalnya kira-kira mau masuk ya atau mau diganti dengan Astra atau mau pengen ngambil tentang Astra, Sandro boleh ya, silakan aja, nggak ada masalah ya. Saya berikan kesempatan ya. Kalau misalnya teman-teman ternyata di sini tidak ada perusahaan yang teman-teman pengen bahas, itu boleh ya, boleh dimasukin ya. Jadi nggak masalah nanti, karena sebelumnya juga pernah masuk ya. Jadi memang memang ada kadang
dari 30 itu ada yang keluar, ada yang baru masuk gitu ya. Jadi di saham. Jadi ini memang di rating ya. Habis di rating, kemudian ada penjaring sahamnya ya, kemudian ya ada yang masuk, ada yang sudah keluar gitu ya. Jadi gitu ya, Alisandro ya. Izin bertanya lagi Pak, kalau di Siap. Astra itu kan Pak ada bisnis pembiayaan sepeda motor yang konvensional FVF ya, FVF ya. Federal Finance Pak. Itu berarti tidak termasuk syariah juga ya Pak? Kalau di Ya, kalau itu tapi biasanya dia ada FVF syariah juga itu. Kalau setahu saya, FVF itu ada FVF syariahnya juga. Nanti bisa di googling ya. Kalau nggak salah saya dia ada unit syariahnya juga. Ya, kalau mau bahas tentang itu juga boleh. Tapi kalau untuk sahamnya sendiri dia nginduk ya, nginduk ke satu ya, gitu ya. Gitu ya, Alisandro ya. Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih Ale. Oke, baik, yang lain nggak ada? Oke. Wahyu atau Utin atau Sri Rizky ada yang mau ditanyakan? Atau Yustika? Oke lah ya, berarti saya anggap paham aja lah ya. Ini saya rekam untuk Zoom-nya, jadi nanti saya share juga di YouTube. Jadi kalau teman-teman nanti kelewatan atau teman-teman yang belum masuk, nanti bisa saya sampaikan, nanti bisa dilihat di sini ya. Karena dari 60 orang, baru yang masuk 35 orang. Setengah lebih dikit. Nah memang saya kurang tahu teman-teman kenapa ada yang belum masuk, ya udahlah. Oke lah, untuk ini pembahasan ini aja. Yang pasti teman-teman harus ngumpulin ya, karena nanti penilaiannya pada mengumpulinnya. Jadi seperti itu. Dan absennya juga tadi saya cek, masih banyak juga yang belum absen di classroom. Ya nanti kita lihat ya, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya semuanya di sini. Baik, ada lagi? Kalau enggak kita akhiri aja. Jadi teman-teman bisa langsung habis ini Pak, langsung. saya mau izin bertanya sedikit Pak. Ya, siap, Sri. Siapa nih yang nanya nih? Iqbal Pak. Oh, Iqbal, silakan Bal. Saya mau nanya Pak, untuk pengumpulannya ini dalam bentuk makalah saja atau PowerPoint ya Pak? Soalnya tadi saya nggak terlalu dengar Pak. Oke, siap Iqbal. Jadi yang dibuat itu 3 ya Iqbal. Yang pertama nanti buat papernya tidak ada batasan halaman. Papernya itu ya paper biasa aja ya, mengenai perusahaan itu ya teman-teman. Mengenai tadi ya sejarahnya, kemudian kapan berdirinya, kapan IPO-nya, apa ya segala macam lah ya. Nah kemudian nanti buat PPT-nya dari paper yang dibuat tadi ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman semua presentasikan PPT-nya, kemudian diupload di channel YouTube-nya masing-masing. Yang dikirim ke saya hanya link-nya saja. Jadi ada 3 ya Iqbal ya, papernya, PPT-nya, sama link YouTube-nya. Gitu ya Iqbal ya. Ya Pak, terima kasih. Terus Siap. mau nanya lagi Pak, ini kan tadi kan saya ngelihat saya dapat bagian Kamu PT dapat apa? Andro Energi ya Pak. Adaro Jadi saya ya, tuh, Adaro. Andaro, jadi coba ngelihat kan, ya itu ternyata Pak tiap menit itu bisa berubah ya Pak. Oh iya. Jadi iya. kayak tadi itu kan Andro itunya turun kan, sahamnya. Betul. Ini naik 15% lagi. Wah, Jadi iya. saya mau nanya itu Pak, Apa tuh? apakah ini nanti tetap dimasukkan juga untuk data-data peningkatan apanya ini namanya? Sahamnya jadi itu bagusnya gini, Adaro analisisnya per bulan aja, misalnya ngambil 3 bulan ke belakang, atau misalnya ngambil 5 bulan ke belakang. Jadi misalnya di awal bulannya atau di akhir bulannya gitu ya. Jadi kalau setiap hari kan fluktuasinya kan capek kita ngitungnya kan, melihatnya kan. Nanti Iqbal coba lihat aja, ngambil misalnya 3 bulan terakhir, ngambil 3 bulan, data 3 bulan terakhir itu ngambil di awal bulan atau akhir bulannya aja. Nah, jadi tidak terlalu, kalau misalnya 30 hari kan 3 bulan sampai 90 data kita kan. Jadi dibatasin aja. Misalnya ngambil 3 bulan atau 5 bulan. Udah 1 bulan kita ngambil awal bulan sampai akhir bulan. Bulan ini ngambil awal bulan sampai akhir bulan, kemudian bulan kedua awal bulan akhir bulan. Jadi ada 6 data. Ya, silakan teman-teman Iqbal kreasi, apakah mau dibuat grafiknya, apakah mau dibuat grafik batangnya gitu ya, atau mau dilampirin screenshot dari pasar sahamnya aja, silakan ya. Nah, jadi gitu Iqbal ya. Jadi kreasi teman-teman. Izin Pak, kalau untuk screenshotnya tidak masalah ya Pak. Misalnya langsung saya screenshot dari
saham Oke. ininya langsung gitu. Nggak masalah. Yang penting Iqbal tahu itu, oh ternyata ini pergerakan di bulan berapa, kenaikannya berapa, turunnya berapa gitu ya. Sambil nanti teman-teman baik, juga memahami, oh ternyata mekanisme sahamnya seperti itu ya. Jadi kita langsung. Baik, siap. Terima kasih banyak, Siap. Pak. Yap, Iqbal, makasih Iqbal. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke. Nggak ada ya? Oke, siap. Begitu kalau nggak ada, oke saya cukupkan aja. Nanti kalau ada yang ingin bertanya lagi, silakan di wapri aja ke saya ya. Jadi insya Allah saya berharap teman-teman kita semuanya jadi tahu bagaimana saham ya. Teman-teman kalau misalnya belum paham benar, lebih bagus lagi pelajari detail lagi tentang saham. Jadi saya sebelum menganalisis saham ini, jadi teman-teman pahamnya lagi tentang sahamnya. Jadi seperti itu. Baik, rekan-rekan sekalian, demikian. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan aja. Ya, kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kalau misalnya nggak ada halangan, langsung presentasi ke salah satu mahasiswa yang ada di masing-masing kelompok yang maju ya. Itu gambarannya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas segala perhatiannya. Ya, mohon maaf atas segala kurangannya. Terakhir, saya sampaikan, ada lagi mau ditanyakan? Cukup ya? Nah, Denelson sudah bilang cukup itu ya. Oke, siap. Pak, Siap, maaf silakan. Pak, saya Oh ya. ada miskomunikasi kayaknya. Kan kita bikin presentasinya berarti direkam kan Pak, terus kirimnya ke upload ke YouTube, kirim linknya ke Bapak. Nah, Siap. nanti minggu depannya kami presentasikan lagi atau putarkan video tersebut. Jadi minggu depan misalnya Mary di jadwal keberapa nih? Mary Kayaknya Mary kan kedua ya. Berarti minggu yang kedua. Ya berarti pertemuan ke-12 ya. Nanti dari daftar yang hijau ini Mary, saya pilih nih siapa yang presentasi. Kan enggak semua ya, paling 1 atau 2 gitu ya. Nah, karena kan keterbatasan waktu kita kan. Nah, jadi misalnya dari yang kelompok hijau ini saya yang minta presentasi Sobirin sama Gigin misalnya. Jadi Mary karena sudah presentasi ya cukup 2 itu aja yang saya tunjuk gitu ya. Nah, jadi gitu. Nanti tetap presentasi pakai PowerPoint ya di kelas kita. Oh, baik Pak. Ya, jadi gitu. Kenapa saya suruh semuanya buat supaya teman-teman bisa semuanya juga mengerjakan ya, karena nggak mungkin dari satu pertemuan itu kita suruh presentasi 15 orang, 1 orang 30 menit nggak selesai kuliahnya, insya Allah ya. Jadi teman-teman, jadi mungkin nanti tetap di pertemuannya saya pilih berapa orang saja yang akan presentasi. Tapi yang pasti teman-teman semuanya sudah presentasi di YouTube-nya masing-masing. Itu ya Mary ya. Oke, baik, ada lagi? Cukup ya? Baik, cukup ya. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bisa dipahami dan kalau belum bisa dipahami nanti bisa langsung tanya ke saya supaya lebih jelas ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Selamat pagi. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, makasih. Sama.